dan yang nanti bersama-sama kita akan mendengarkan pengajian syawalan dari beliau. Selamat malam Pak Sam. Selamat malam. Yang kami hormati Direktur Universitas Cyber Muhammadiyah, Bapak Dr. Bambang Rianta MT beserta tim rumus, tim pengelola dan dosen Universitas Cyber Muhammadiyah. Selamat malam Pak Bambang beserta tim. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia. Senang sekali, perkenalkan saya Desi Eliana yang akan menemani Bapak Ibu semua sampai nanti di akhir acara kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, bersama-sama akan kita dengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Rosidin MT. Bapak Muhammad Rosidin akan membacakan surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 134. Kepada Bapak Muhammad Rosidin kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rosidin.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak dan kita dengarkan bersama sambutan hangat dari Bapak Dr. Bambang Rianta MT selaku Direktur Universitas Cyber Muhammadiyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kami hormati, Prof. Khairil Anwar, Pak Rektor UAD ini Pak Mukhlas, Pak Muhammad Samsudin, kemudian Pak Adam, ada Pak Wahyudi, Pak Wini, kemudian Pak Ali Tarmuzi, Pak Ahmad, jauh-jauh dari Purwokerto, Pak Dwi, lebih jauh lagi dari Jember. Siapa lagi ya, mohon maaf untuk yang Bapak-Bapak majelis yang mungkin belum saya sebut, mohon maaf. Juga Bapak Ibu dosen Cybermu yang berbahagia, pada malam hari ini kita bersama-sama sungguh perlu bersyukur kita bisa bertemu setelah Ramadan, Syawal. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan saya mewakili Sivitas Akademika. Meskipun belum komplit, belum ada mahasiswanya ya. Sivitas Akademika ada di agregator ya. Sivitas Akademika Universitas Cyber Muhammadiyah menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf apabila selama kita berinteraksi selama ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, ada hal-hal yang kesalahan yang mungkin kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Sekali lagi semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima Allah dan kita bisa mendapatkan derajat takwa seperti tujuan Allah mensyariatkan puasa di bulan Ramadan ini kepada kita. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sesuai juga dengan semangat Syawal ya, semangat peningkatan, maka izinkan saya sedikit menyampaikan secara sekilas semacam laporan peningkatan atau progress report apa-apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Universitas Cyber Muhammadiyah. Semoga ke depan akan semakin baik lagi. Izinkan saya dalam sambutan ini sebelum nanti mungkin Prof. Khairil dan bapak-bapak yang lain juga bisa menyampaikan hal yang penting di dalam acara syawalan ini. Izinkan saya sedikit saja menyampaikan secara sekilas peningkatan atau report atau laporan dari peningkatan aktivitas atau hal-hal yang sudah kita capai ya selama ini. Izinkan saya untuk share screen. Jadi Bapak Ibu, ini kesempatan ya sebenarnya supaya acara Syawal ini betul-betul bermakna Syawal, maka kami ingin mengkomunikasikan atau menyampaikan apa-apa yang sudah kita capai ya selama ini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama di bagian depan ini setelah berbagai perubahan, setelah berbagai macam dinamika ya, dari nama dan sebagainya yang sampai berubah
3 kali ya, dari online ke open, kemudian kembali 4 kali open, tapi karena tidak ke online, tapi karena tidak boleh menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing, maka kemudian terakhir kemudian kita sepakati dan sudah kita sampaikan juga ke Dikti bahwa namanya berubah menjadi Universitas Iber Muhammadiyah. Ini sudah bahasa Indonesia ya. Dan di dalam penyebutannya ya, karena USM itu sudah ada di Semarang dan sudah ada di Penang, Malaysia, maka kita menyebutnya mempopulerkannya dengan sebutan Cybermu ya. Cybermu ya. Kalau ada Lazismu, di sini ada Cybermu ya. Universitas Cyber Muhammadiyah. Nah, logonya juga sudah, dan alhamdulillah beberapa agenda sudah kita laksanakan ya. Kalau Pak Muhsam sampaikan ini supaya kelihatan betul-betul sudah jadi universitas, maka agenda-agenda yang biasa dilakukan oleh perguruan tinggi yang sudah berjalan juga sudah kita jalankan, termasuk acara pada malam hari ini, yaitu Sawalan Cybermu 1442 Hijriah yang nanti insya Allah akan diberikan materinya oleh Pak Muhammad Samsudin. Nah, berikutnya sekilas tentang perkembangan. Tadi saya sampaikan bahwa kita akan mempopulerkan ungkapan atau kata Cybermu. Jadi logonya tetap USM, tetapi kita di dalam pengucapannya kita ucapkan dengan kata Cybermu. Nah, apa yang kemudian sudah kita dan sedang kita lakukan, Bapak Ibu, yang pertama tentang proses izin. Ini ada 3 atau 4 hal pokok. Yang pertama tentang dokumen, ini juga prosesnya sudah berjalan. Kemudian IMB ini juga sudah berjalan. Ini perlu effort yang cukup besar untuk INB. Server ini juga sudah berjalan. Kemudian tes baik stress test maupun reliability test ini juga sedang diupayakan ya, sedang diproses. Kemudian nanti kita akan buat laporannya. Kemudian semua ini kemudian nanti sebelum kita kirimkan, kita akan konsultasikan dulu, mengingat meskipun kita diberi waktu 3 tahun ya untuk izin prinsip ini, tetapi submitnya hanya diizinkan 1 kali. Nanti kalau tidak ngulang lagi dari awal. Sehingga kita perlu hati-hati ketika akan submit, kita perlu pastikan bahwa syarat yang diminta untuk terbitnya izin operasional itu betul-betul sudah kita penuhi. Kemudian yang sungguh juga menggembirakan kita bahwa konsep agregator ini mungkin yang pertama ya di Indonesia ya, kita sudah berjalan ya. Jadi kuliah semester genap kemarin sudah ada sekitar 800, ini yang mungkin perlu betul-betul kita syukuri ya, sekitar 800 mahasiswa yang sudah ikut atau mengikuti program perkuliahan agregator dari Universitas Cyber Muhammadiyah. Ada sekitar 36 mata kuliah yang dijalankan. Kemudian ada berapa perguruan tinggi ya, mungkin 8 atau berapa ya. Pasnya saya agak lupa ya. Ada Palangkaraya, ada Alopo, ada Sumbar, ada Cilacap, ada Tanah Grogot, ada mana lagi? Mungkin nanti Pak Punang bisa menyampaikan informasi secara lebih detail. Tapi alhamdulillah sistem yang kita bangun itu yang baru pertama di Indonesia ini berjalan ya. Sehingga kita bisa membantu perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang perguruan tinggi Muhammadiyah sementara ini ya, yang belum memiliki learning management system yang memadai untuk perkuliahan online. Jadi ini yang patut disyukuri. Maka ini akan terus kita kembangkan ya. Dan saya mendengar informasi bahwa bahkan pemerintah pun itu melalui ICE-nya Bu Paulina Panen dengan menginduk kepada
universitas terbuka itu juga baru menginisiasi. Gajah Mada juga begitu ya, dengan eloknya itu juga baru menginisiasi. Artinya dalam hal agregator kita lumayan maju ya, lumayan terdepan ya dalam hal ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya lain-lain ini kita juga alhamdulillah dalam waktu yang masih memulai ini kita sudah melakukan banyak hal ya, terutama misalnya LMS kita sudah punya cukup banyak. LMOU ini kalau tidak USM sudah punya lebih dari 100 ya LMS di mata kuliah di LMS yang sudah siap digunakan. Di samping juga beberapa mata kuliah dari perguruan tinggi penyedia yang lain gitu ya. Dan sekarang memang betul-betul sudah digunakan sebagian itu ya untuk beberapa perguruan tinggi yang tadi saya sebutkan ya, untuk proses di agregator. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam perkuliahan agregator ini ada beberapa harapan mata kuliah yang belum bisa dipenuhi oleh USM karena memang oleh Cybermu karena memang belum ada mata kuliah yang kita sediakan, maka seperti misalnya di Palangkaraya itu kemudian mereka berharap untuk bisa mendapatkan pelatihan dari kita, termasuk juga Sumatera Barat sudah kita lakukan pelatihan sinkronnya, tinggal asinkronnya. Nah, nanti pada akhirnya perguruan tinggi ini diharapkan setelah kita latih, kemudian juga mereka mengikuti layanan hosting kita, itu kemudian bisa mandiri untuk menyelenggarakan perkuliahan online sendiri, dan bahkan harapannya nanti mereka juga bisa menjadi penyedia bagi pelaksanaan perkuliahan online untuk agregator ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kita juga karena sudah mendapatkan izin secara terbatas, Cybermu sudah berupaya untuk memperkenalkan diri ke masyarakat ya, melalui berbagai media. Bersyukur pada masa-masa sekarang ini untuk bisa melakukan upaya untuk membangun brand, upaya untuk membangun PR ya. Itu tidak memerlukan biaya banyak karena kita bisa memanfaatkan media sosial. Jadi apa yang sudah muncul ya selama beberapa waktu ini setelah mendapatkan izin, kita mulai memperkenalkan diri menggunakan Twibbon ya yang baru populer itu, alhamdulillah. Kemudian secara berjenjang kita sebar ya, multi level marketing begitu ya, berjenjang kita sebar ke masyarakat ya melalui akun Civitas Cybermu. Kemudian tetapi sekali lagi kita belum sampai pada tahap untuk berpromosi penerimaan mahasiswa baru karena memang belum diizinkan. Jadi kita memang masih harus berhati-hati di dalam melakukan PR Cybermu supaya kemudian nanti tidak kontraproduktif terhadap izin yang akan kita masih kita harapkan untuk segera bisa kita peroleh. Nah, tetapi tanggapan cukup menarik, cukup luas dari masyarakat, bahkan dari luar negeri itu ada beberapa yang sudah menghubungi ya, dari PCIM Jerman, dari Jepang, dan kemarin dari LG bersama dengan majelis kita dipertemukan ya untuk kerjasama, meskipun kita melihat masih belum waktunya kerjasama yang ditawarkan oleh LG itu masih perlu banyak kita kritisi dan kita pelajari. Yang sudah juga jelas ini adalah yang PCIM Jepang itu mengundang Cybermu untuk melakukan EduFair ya, bahkan bersama dengan
PENS yang sudah cukup lama PJJ juga bersama dengan UT untuk apa namanya ya edufair. Tapi ya sekali lagi tadi bahwa kita perlu hati-hati karena kita memang baru mendapatkan izin prinsip. Tetapi upaya untuk memperkenalkan Cybermu ke masyarakat memang sudah mulai harus kita lakukan dengan cara melakukan PR seperti ini. Misalnya Kebangkitan Nasional, kita muncul Universitas Cyber Muhammadiyah. Saya kira ini bukan hal yang salah kalau yang seperti ini ya, tetapi tidak ada kalimat menerima mahasiswa baru tahun ajaran dan seterusnya itu. Jadi kita akan terus memanfaatkan momentum-momentum dan event-event yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk mulai menancapkan Cybermu dengan logonya itu di masyarakat, sehingga pada saatnya nanti ketika kita sudah harus operasional, kita menjadi tidak kesulitan untuk mendapatkan mahasiswa. Nah, ini contoh-contoh di Instagram yang sudah dibuat Mbak Desi dan teman-teman ini ya. Alhamdulillah sudah cukup, menurut saya sudah cukup menarik gitu ya. Ini hari ini dan ini juga hari ini kalau tidak salah. Ini kemarin apa hari ini ya. Dan ini sudah beberapa waktu yang lalu. Nah, tentang tadi yang agregator tadi, ini data yang saya peroleh terakhir ya. Yang berencana kerjasama ada 31 PTMA penyedia, 59 PTMA pengguna, 27 LMS, 40 menginginkan untuk bekerja sama dalam format MBKM. Nah, ini contoh dari kuliah di Palangkaraya, Bapak Ibu. Tadi saya katakan total ada 800, memang penyumbang terbesarnya dari Palangkaraya, ini sekedar contoh saja, dan sudah berjalan. Ini terima kasih Pak Punang dan Mbak Farinsa, Mbak Desi yang sudah, dan teman-teman semua, teman-teman dosen semuanya yang sudah mengawal untuk suksesnya pelaksanaan perkuliahan agregator ini. Nah, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu, dan kita akan terus mulai kembali menghubungi ya, kembali berinteraksi dengan PTMA yang sudah berinteraksi dengan kita berkaitan dengan pelaksanaan agregator ini. Dan dari evaluasi dari apa yang sudah ada, kita melihat secara umum mereka merasa sangat terbantu dengan pelaksanaan perkuliahan melalui agregator ini, khususnya di masa pandemi ini. Nah, ini sekedar contoh Bapak Ibu, dan ini model pembelajaran kita memang sedikit banyak mengikuti atau terinspirasi dari UT ya, kurang lebihnya ya, tidak sama persis tapi kurang lebihnya seperti itu. Ini format yang sudah kita gunakan ya. Kemarin mirip dengan yang LG juga buat, mungkin LG juga tahu kalau di Indonesia itu 16 pertemuan dan sebagainya. Kemudian dia menawarkan, yang sangat beda adalah harganya ya. LG menawarkan 10 juta per mata kuliah. Padahal di agregator yang lain kita itu bisa mendapatkan hanya 100.000, 200.000. Kalau USM sementara ini lebih murah lagi. Ini contoh yang sudah berjalan Bapak Ibu kaitannya dengan agregator. Nah, kemudian yang berikutnya tentang kelembagaan, kita sudah dan sedang siapkan sejak visi misi, Renstra, Renop tahun pertama, struktur organisasi, tupoksi, job spec dan seterusnya. Kemudian bisnis plan juga sudah sedang kita otak-atik lagi untuk khususnya untuk tahun-tahun awal ini. Kemudian juga dalam hal SDM akan ada aturan kepegawaian, sudah kita siapkan juga draftnya, juga rekrutmen dan seleksi untuk memenuhi keperluan kita. Kurang lebih mungkin begitu Bapak Ibu, semangat Syawal yang tadi kami sampaikan di depan. Semoga ke depan Universitas Cyber Muhammadiyah semakin meningkat dari waktu ke waktu kinerjanya, kemudian juga semakin memberi manfaat bagi masyarakat. Terakhir sekali lagi selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih Pak Bambang yang telah memberikan sambutan dan progress report yang sudah dikerjakan oleh tim Universitas Cyber Muhammadiyah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita simak dan kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Badan Pembina Harian Universitas Cyber Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Hairil Anwar, MT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Desi Eliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Majelis Dikti, ada tentu Pak Muhammad Syamsuddin yang nanti akan sekaligus memberikan hikmah syawalan. Ada Pak Dr. Muttaqin, ada Pak Dr. Adam, tidak tahu yang lain ya, saya belum melihat. Kemudian anggota BPH yang tadi sudah disebut Pak Bambang, yaitu Pak Dr. Mukhlas, Rektor Universitas Ahmad Dahlan. Tentu saja Pak Direktur atau Pak Rektor Universitas Cyber Muhammadiyah beserta seluruh jajarannya yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang paling saya ingat tentu Pak Wahyudi, Pak Punang, Pak siapa lagi, Pak Ahmad ya, Pak Tarmuji apa Tarmizi? Ali Tarmuji. Ali Tarmuji dan lain-lain. Pak Winnie ya. Dan tentu para dosen ya. Prof. Dan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Jadi saya senang sekali menyampaikan ayat yang diulang-ulang dalam surat Ar-Rahman itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang hendak engkau dustakan. Nah, kenikmatan itu kita terima, terutama para pegiat Sibermu ini yang saya amati luar biasa pekerjanya. Alhamdulillah sampai kemudian kita mendapatkan izin prinsip dan itu pun juga belum selesai karena harus dilengkapi dengan berbagai macam permintaan ya dari para asesor yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang Rianta sudah disiapkan dengan insya Allah sebaik-baiknya. Jadi untuk itu atas nama Badan Pembina Harian USM, apa tadi singkatannya lebih kepada Sibermu. Lebih kepada Sibermu. Cyber Muhammadiyah ya. Kami sekali lagi ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa. Oh tadi juga disampaikan ya, yang jauh sekali itu dari Jember ya, Pak Dr. Dwi, dan dari Purwokerto yang dalam perjalanan Pak Ahmad PhD, katanya dari Purwokerto ke Bandung. Hati-hati Pak Ahmad. Iya, ya Prof. Dan semua saja ya yang telah begitu gigih sehingga USM Sibermu ini telah mendapatkan izin prinsip. Dan tentu saja apresiasi yang sangat tinggi kepada tim sekretariat dari Majelis Dikti yang dipimpin oleh Pak Sayuti dan teman-teman yang telah begitu dedicated memberikan fasilitasi sehingga rekan-rekan semua yang tadi dengan penuh semangat bergiat untuk mewujudkan USM ini dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah juga saya kira Bapak pimpinan Pusat Muhammadiyah telah begitu sincere ya memberikan berbagai macam fasilitasi juga, termasuk yang terakhir terkait dengan izin ya, izin bangunan itu IMB, dan juga tentang coupling tanah yang akan dipakai bersama antara Rumah Sakit
UMY yang sekarang sedang diperlebar itu, yang dulunya bernama AMC. Dan dalam konteks ini kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang selama kegiatan ini juga telah memberikan fasilitasi di samping SDM, ya Pak Bambang, Pak Wahyudi, dan lain-lain ya, termasuk juga fasilitasi berbagai macam bangunan maupun perangkat-perangkat lunak yang lain, termasuk juga tentu Pak Rektor Universitas Ahmad Dahlan. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya kira dengan semangat semacam ini kita yakin semua bahwa USM Tasibur Muhammadiyah ini akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Apalagi tadi telah disampaikan oleh Pak Bambang Rianta bahwa kurang lebih sudah ada 800-an mahasiswa yang telah bergabung dengan kita melalui proses agregasi kita, dan kurang lebih berapa tadi? 36 ya, perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, dan tentu akan ada PTMA yang lain yang tadi sudah juga diadakan di dalam bentuk listnya itu. Nah, tentu semua ini akan memberikan suatu semangat yang tinggi kepada kita. Dan ini adalah suatu bentuk antisipasi yang sebenarnya luar biasa dan tidak terduga dari pimpinan Pusat Muhammadiyah ketika memberikan penugasan kepada Majelis Dikti untuk merespon perkembangan yang terkait dengan masalah IT, terutama di dalam bidang pendidikan tinggi. Dan alhamdulillah saya kira sejauh yang kita ketahui, USM ini merupakan perguruan tinggi sejenis yang ketiga. Nah, kita tidak tahu, tidak mendengar terkait dengan Universitas Siber Asia miliknya Pak Nasir, Profesor Nasir, mantan menteri kita itu. Dan yang kedua, Universitas Insan Cendekia miliknya Kahmi. Jadi baru ada 3 PTS yang menyelenggarakan PJJ ini. Dan karena itu ini merupakan mudah-mudahan USM ini bisa leading dari ketiga itu, apalagi nampak-nampaknya universitas terbuka itu juga akan menuju ke sana. Jadi saya kira dengan semangat juang yang luar biasa dari pimpinan USM, juga seluruh staf, dosen, dan semua yang membantu ini, kita yakin bahwa USM ke depan akan menjadi, katakanlah, salah satu kebanggaan dari Perserikatan Muhammadiyah kita. Nah, sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih untuk itu. Dan dalam rangka Syawalan 1442 Hijriah, kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aizin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Mohon dimaafkan segala khilaf dan salah selama kita bergaul. Mudah-mudahan setelah pandemi ini agak sirna, kita bisa mengadakan pertemuan yang menurut hemat saya pada saat kita divisitasi itu adalah pertemuan yang sangat menarik dan sangat bagus. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kita ulangi lagi pertemuan semacam itu, dan mudah-mudahan izin operasionalnya kemudian bisa segera turun. Nah, tentu kita mohon bantuan nanti kepada Pak Ahmad yang sangat dekat dengan Pak Direktur Kelembagaan. Bagaimana kabarnya Pak Direktur Kelembagaan? Sudah baikan ya Pak Ahmad? Alhamdulillah sekarang sudah di rumah, sudah sehat. Alhamdulillah. Cuma sekarang ganti sekprinya yang masuk rumah sakit. Oh gitu ya, mudah-mudahan ya. Jadi semuanya jadi akan sehat. Masuk ke rumah sakit, Pak Direkturnya alhamdulillah sudah sehat kembali. Sudah bisa komunikasi lagi dengan saya itu, Prof. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sehatnya beliau, izin operasional kita itu segera diproses ya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semangat kita itu akan senantiasa
mendapatkan ridho ya dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Nasrum minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Hairil yang telah memberikan sambutannya. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan pesan-pesan dari beliau bahwa kita senantiasa harus bersyukur dan selalu semangat untuk berkembangnya Universitas Cyber Muhammadiyah menjadi lebih baik ke depannya dan menjadi kebanggaan Persyarikatan Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kini tiba saatnya kita akan memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengajian Syawalan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Samsudin MPD, yang insya Allah akan menambah wawasan dan keimanan kita. Kepada Bapak Samsudin, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa hamdi wa naskuru wa syukri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu. Yang pertama saya aturkan hormat kami kepada Bapak Profesor Hairil Anwar, Majelis Dikti, mewakili majelis sekaligus Ketua Badan Pembina Harian. Hadir juga Badan Pembina Harian Pak Dr. Mukhlas, yang sekaligus Rektor UAD. Yang saya hormati teman-teman sejawat dari Majelis Dikti, hadir di sini Pak Ahmad Mutakin yang mungkin posisinya sudah di Lamongan. Pak Adam Jerusalem dalam perjalanan tadi dari Solo kalau nggak salah. Atau di mana saya nggak tahu, tapi di jalan tadi. Kemudian Direktur Bermu, Pak Dr. Bambang Yanto, juga ada hadir juga Pak Wahyudi dan Mas Wini. Kemudian juga ada tim asistensi Majelis Dikti yang selalu terlibat dalam kegiatan ini. Ada Pak Dwi, ada Pak Ahmad, dan juga ada Pak Ali Tarmuji. Kemudian Bapak Ibu yang lain dosen di Sibermu. Kali ini pertama sawalan Sibermu, meskipun izin operasionalnya belum ada, tapi kita sudah sawalan. Ini untuk branding ya, nggak apa-apa untuk branding. Bentar lagi keluar. Ya, yang penting kita belum menerima mahasiswa itu aja. Yang penting kita belum menerima mahasiswa, tapi sudah sawalan. Itu untuk laporan dengan Pak Ridwan. Saking semangatnya kita sudah sawalan. Saya diminta, keluar, Pak. Ya, saya diminta Pak Bambang selaku rektor, direktur itu, Pak Sam tolong menjadi narasumber. Saya pikir sebenarnya ada yang lebih kompeten di sini ya, ada Pak Prof. Hairil, Pak Ahmad Mutakin, itu ustadz ya, yang dari sisi makomnya lebih tinggi daripada saya itu. Tapi karena ini acara malam, ya sudahlah, ini enteng-entengan saja. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan halal bihalal. Maka nanti karena saya nggak hafal beberapa yang ingin saya sampaikan, saya akan juga share beberapa slide sekitar menjadi pedoman untuk berbicara. Tapi di tengah kita sawalan ini, mari kita juga merenung sejenak untuk menyampaikan doa kita kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan saudara-saudara seiman kita itu selalu mendapatkan ketabahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh di sana, tetapi kita tetap berharap bagian dari mereka. Sehingga kita melihat gerakan masif Muhammadiyah untuk membantu teman-teman di saudara-saudara kita di Palestina sangat luar biasa. Saya melihat Jumat tadi gerakan itu sudah sampai di mana-mana untuk mengumpulkan infak untuk lazisme ya, lazisme sudah sampai ya di sana ya, sumbangan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ada, saya ingin cerita sedikit terkait dengan ini. Bapak Ibu, kadang beberapa orang di antara kita sesama Muslim itu ketika ditanya, itu Palestina itu bukan urusan kita, kok. Itu kan jauh di sana. Atau bahkan ada pejabat itu yang mengatakan Palestina itu bukan urusan Indonesia. Ini ada cerita ringan saja untuk sekedar memberikan sebuah
analog saja. Ada seorang petani yang sedang memanen padi di sawah, kemudian disimpan dalam lumbung. Sebuah tradisi lama yang itu dilakukan seorang petani kalau dia panen nyimpan cadangan hasil panen di lumbungnya. Tapi ketika diamati di lumbung itu lama-lama kok padi ini semakin berkurang. Maka curigilah Pak Tani terhadap apa yang terjadi di lumbung itu. Kemudian Pak Tani ini berpikir, ini siapa sebenarnya yang membuat lumbung menjadi sangat terbuka dan beras atau gabah yang disimpan di lumbung itu menjadi berkurang setiap hari. Maka pada saatnya Pak Tani ini melakukan mensurvei lumbung yang ada di rumahnya itu. Ketemulah siapa yang menjadi biangnya. Ternyata yang menjadi biang itu adalah tikus. Maka alternatif yang dilakukan oleh Pak Tani untuk mengurangi berkurangnya hasil panennya itu adalah dengan memasang perangkap tikus. Maka pada hari dan waktu yang sudah ditentukan, gitu ya, Pak Tani ini kemudian memasang perangkap tikus. Sayangnya pada saat memasang perangkap tikus, itu ada yang tahu adalah tikus itu sendiri. Jadi tikus sudah tahu bahwa Pak Tani memasang perangkap tikus. Maka dengan kecerdikan si tikus itu kemudian tikus memberitahu kepada warga binatang yang ada di sekitar lumbungnya Pak Tani. Maka yang pertama dia datangi adalah ayam yang paling dekat dengan kandang lumbung itu. Kepada ayam, si tikus ini ngomong begini, "Hei ayam, hati-hati loh, Pak Tani itu memasang perangkap tikus." Maka ayam sebenarnya mengatakan bahwa itu tidak berbahaya bagiku, itu kan untukmu bukan untukku. Ya uruslah dirimu sendiri. Itu bukan bagian dari saya. Itu adalah masalahmu bukan masalah saya. Oke, tikus mendengar jawaban begitu dia bilang hati-hati loh. Tapi Pak Tani masang perangkap tikus. Kemudian dia pergi kepada binatang di sebelah ayam. Pak Tani memelihara kambing. Kemudian dia ngomong kepada kambing begini, "Hei kambing, hati-hati loh. Pak Tani itu sedang memasang perangkap tikus." Tetapi kata kambing kepada tikus sama. "Wah, itu bukan urusanku, itu adalah alat untuk menangkap dirimu, maka urus dirimu sendiri, itu nggak ada hubungannya dengan saya." Kemudian dia ketemu dengan yang lebih gede namanya sapi. Itu binatang piaraan Pak Tani yang paling besar. Maka dia ngomong hal yang sama dan jawabannya semuanya sama. Itu bukan urusan saya dan itu urusanmu, itu bagian dari dirimu bukan bagian dari saya. Pak Tani sudah menyiapkan sedemikian rupa sehingga pada saat yang ditentukan Pak Tani memasang itu dengan hati-hati. Pagi hari, ya, habis subuh, Pak Tani mengambil perangkap tikus itu. Dan dia yakin tikus sudah ketangkap. Ternyata pada saat tangannya itu memasukkan ke lubang di mana perangkap dipasang, tangan Pak Tani itu digigit binatang. Yang menggigit bukan tikus. Karena Pak Tikus tahu bahwa itu perangkap maka dia nggak lewat situ. Yang menggigit tangan Pak Tani adalah ular. Maka Pak Tani ini kena bisa ular. Karena bisa ular itu berbahaya, maka kemudian Bu Tani mengajak anaknya pergi ke dokter. Ke dokter disarankan, "Bapak segera pulang, setelah saya kasih obat sampai di rumah tolong bikin sup agar badannya hangat sehingga Pak Tani bisa tambah gizi." Maka sampai di rumah dia berpikir daripada saya beli sop Pak Min, maka lebih baik potong ada ayam di rumah yang di kandang sudah ada. Maka anak Pak Tani tadi mengambil ayamnya dan dipotonglah ayam itu dibikin sup. Pak Tani makan sup, rupanya belum sembuh juga. Pak Tani dibawa ke klinik yang lebih besar. Untuk ke klinik itu butuh biaya, butuh angkutan, butuh bekal yang cukup. Maka Pak Bu Tani berpikir, ya sudah kalau begitu kambing dijual saja. Ternyata kambing juga dijual kepada tukang sate. Kambing yang tadi berpikir tidak kena dampak, akhirnya disembelih tukang sate dan untuk berobat Pak Tani ke klinik yang lebih gede. Belum sembuh juga, harus ke rumah sakit yang lebih besar di kota dan harus mengalami operasi, butuh biaya mahal karena belum ada BPJS waktu itu. Kemudian Bu Tani menjual sapinya kepada penjual daging sapi. Akhirnya sapi dibayar, disembelih menjadi santapan manusia.
tiga binatang yang tadinya tidak berdampak langsung itu ternyata apa? Akhirnya mati semua. Karena apa? Terdampak ketidakpeduliannya kepada si peringatan si tikus tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa mungkin ada orang yang berpikir bahwa Malaysia Palestina bukan urusan kita. Suatu saat akan kena dampaknya seperti cerita terjadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar mengawali kisah agar kita di tengah Syawal ini tetap berprihatin dan berdoa mudah-mudahan saudara kita di Palestina tetap kita doakan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin menyampaikan yang tidak panjang pada malam hari ini. Sedikit saja, sekedar untuk melengkapi biar genap bahwa ini adalah sawalan gitu ya. Tapi saya ingin meminta Bapak Ibu, karena ini si bermu ya, jadi saya harus pakai juga ini, harus pakai sebentar. Nah ini saya mau share screen ya. Share screen mudah-mudahan bisa. Ya, kepada bapak-bapak dosen, mohon ini bisa dilihat. Saya pakai Mentimeter, bisa diakses enggak ya? Kira-kira 3 menit. Dibuka www.menti.com. Kemudian gunakan kode masuknya 3802765. Kalau sudah ada yang bisa. Ada pertanyaan, 3 hal saja kebiasaan yang bisa dilakukan. Tadi Pak Ali Tarmuji sudah masuk. Ya, 3 hal saja yang dilakukan. Tapi selain sholat wajib ya Bapak Ibu, selain sholat wajib, ini sebagai sekedar untuk mengantar 3 hal kebiasaan selain sholat wajib. Kalau sholat wajib kan terus ya, sholat wajib yang masih dilakukan sampai dengan sekarang. Nah ini baru kira-kira 1 minggu setelah kita Idul Fitri, setelah kita puasa. Kalau ada respon akan tertulis di sini, yang sudah bisa akses lewat menti.com. www.menti.com, kemudian kodenya 3802. Nah, ini Mas Wicaks. Tuliskan 3 saja, 3 kata. Misalkan apa, tadarus, ngaji atau apa gitu ya. Puasa misalnya begitu ya. 3 saja. Ini bukan presensi ya, jadi bukan nama yang tulis ini. Silakan, saya hanya ingin tahu 3 aktivitas Ramadan yang masih berjalan sampai sekarang. Ini pengajiannya si bermu, jadi saya pakai menti.com. Ada yang bisa masuk ya? Ada yang bisa masuk Bapak Ibu? Ya, baca Quran, tadarus arti, puasa, oke. Makasih. 2 orang merespon. Ayo yang lain, ini cyber banget ini ya. Ngajinya aja pakai menti.com. Nah, karena sih bermu. Iya, saya bermu kok. Lah, sholat tahajud ya oke, sholat jamaah oke. Ngaji oke. Oke, beramal. Nah, ini lebih spesifik apa ini amalnya ini ya? Ini harus spesifik karena beramal ini banyak ini. Maksudnya mungkin sedekah mungkin maksudnya ya, infak. Iya. Ya. Merenung, oke, itikaf ya. Oke. Empati manusia, oke. Empati, oke. Tadarus arti. Ini memang beberapa bisa diukur, ada yang bisa tidak ya. Kemudian sholat. Maksudnya ini sholat sunat, jadi saya sebutkan selain sholat wajib loh ya. Kalau sholat wajib itu sudah harus menjadi. Tapi kalau setelah puasa, sholat sunat bertambah, oke. Kemudian ini yang merespon 8 dari 26. Ada sedekah, oke. Istiqomah. Nah, ini bentuknya apa ya? Istiqomah mungkin lebih operasional ya. Puasa sunnah, oke. Berarti Syawal sudah selesai belum? Ini ada yang saya masih belum selesai ini karena banyak godaan. Oke. Tadarus arti ini luar biasa. Tidak banyak orang yang membaca arti Al-Quran ya. Sedikit sekali. Khatam Al-Quran mungkin sudah berkali-kali loh. Tapi khatam membaca artinya itu nggak banyak.
Ya, oke, bagus. Sudah 11. Quran masih jalan terus ya. Kemudian ini bagi yang 6 hari sudah pasca tanggal 1 ya, itu sudah akhir ya. Biasanya mulai Senin. Ya, Senin biasanya besok ini. ya. Hampir Senin bersama, jadi terakhir besok Boto Kupat. Ya, besok Senin di kantor nggak ada banyak godaan, jadi bisa puasa. Di rumah godaannya banyak. Oke, kemudian ya hampir sama yang muncul ini. 3 itu saya kira baca Quran, puasa sunnah Syawal tadi, bersedekah, kemudian sholat malam ya oke. Sholat malam. Sholat malam boleh, sholat lail ya, qiyamul lail. Tarawihnya dilanjutkan namanya menjadi qiyamul lail atau sholat lail. Oke, 14 yang masuk. Terima kasih, nanti saya lihat lagi setelah beberapa bisa masuk. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya memahami sebenarnya puasa, kemudian halal bihalal itu substansinya menurut saya adalah perubahan. Jadi orang yang berubah itu ya itu sebenarnya berarti orang yang bisa menjalankan puasa dengan baik. Cuman perubahannya harus kalah yang lebih baik. Karena ayat populer itu diakhiri dengan kata-kata la'alakum tattaqun. Nah, meski saya harus menjelaskan dulu untuk sekedar pengantar bahwa ini ramai di media massa ya. Persoalan sekarang ini halal bihalal itu menjadi sangat tadi saya lihat di internet itu debatable. Kapan kok ada kata halal bihalal itu? Yang jelas bahasa Arab nggak mengenal ini. Pak Mutakin mesti tahu. Tidak mengenal istilah ini. Orang Arab kalau ditanya halal bihalal apa nggak ngerti. Ini munculnya malah di Indonesia, kan begitu. Tapi tradisi halal bihalal itu sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Sudah lama sekali ada di Indonesia. Saya baca tadi beberapa keterangan. Yang mengatakan di Solo sudah mulai lama, di kerajaan Solo itu di Kasunanan sudah sangat lama. Tetapi dokumen penting yang tertulis di dalam Muhammadiyah itu adalah bahwa majalah SM edisi 5 tahun 24 itu sudah menggunakan istilah halal bihalal dengan 2 jenis tulisan penyebutan yaitu halal bahalal dan halal bilhalal. Ada versi lain ya cerita di beberapa di YouTube bisa dicari tentang asal muasal halal bihalal itu. Ada yang mengatakan itu muncul pasca kemerdekaan ketika ingin mempertemukan banyak perbedaan pendapat pada masa itu hingga muncullah kegiatan yang namanya halal bihalal dan lain sebagainya. Tapi dokumen yang tertulis menyebutkan tahun 24 itu di Suara Muhammad sudah menyebut kata-kata ini. Nah, tetapi sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya jadikan pengantar dulu adalah halal bihalal ini ternyata kata halal itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 30 kali. Kata halalnya itu 30 kali. Salah satu contohnya misalnya pada doa Nabi Musa ya. Itu begini, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Karena nanti kita bisa mengetahui bahwa kata halal itu diartikan dengan berbagai macam. Ya, yang simpel halal itu diartikan boleh atau diizinkan, yang simpel ya. Di sini diartikan, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Nah, dalam beberapa literatur, halal itu bisa diartikan sebagai mengurai benang kusut atau menyelesaikan persoalan. Ini salah seorang imam besar mengatakan seperti itu, Pak Nazaruddin ya. Kemudian ada pakar di UIN Jakarta ini, Bu Musda Mulia. Dalam suatu kesempatan dia menyebutkan, tapi nggak menunjuk referensi tertentu, dia mengatakan halal itu bisa diartikan melepaskan ikatan, mengurai benang kusut, mencairkan kebekuan, dan menyelesaikan masalah. Nah, secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Ini memahami halal bihalal dulu, bahwa itu adalah tradisi yang memang ada ya setelah kita yang ada di Indonesia saja, yang ada di Indonesia, baru kemudian menyebar ke negara tetangga. Nah, tadi saya katakan bahwa yang paling penting sebenarnya adalah
pada saat halal bihalal ini ada perubahan baik apa yang masih berlangsung setelah kita meninggalkan, melepaskan diri dari yang namanya Ramadan itu. Kan ada orang yang meninggalkan Ramadan itu dengan hati gembira. Karena kita nggak larangan lagi dimakan macam-macam. Tapi ada yang dengan hati sedih karena apa? Kita akan menunggu setahun lagi untuk bisa menikmati puasa Ramadan dengan senyaman-nyamannya, dengan sebaik-baiknya. Itu beberapa yang terjadi. Tetapi menunggu setahun lagi itu belum tentu kita akan ketemu dengan Ramadan. Artinya apa? Memang harapannya itu kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang bagi orang-orang yang bisa menikmati Ramadan itu sebagai sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik. Merasa bahwa di bulan Ramadan jadi bulan yang menempa diri sehingga menjadi lebih baik. Tidak semuanya merasa begitu ya. Tidak semuanya merasa begitu. Tetapi yang menikmati bahwa Ramadan itu menjadi bulan yang luar biasa untuk penempaan diri menjadi orang yang lebih baik, yang menuju pada takwa tadi, juga banyak yang menikmati. Nah, tentu setiap usia itu bisa punya perbedaan ya. Teman-teman yang masih muda mungkin merasakan Ramadan berbeda dengan saya yang sudah kepala 5, misalnya Pak Takin, 48 juga mendekati kepala 5. Beda dengan yang masih muda-muda yang baru kepala 2. Ya, baru juga kepala 3 juga berbeda-beda. Itu juga sangat tergantung dengan bagaimana seorang memanage dirinya pada saat bulan Ramadan. Nah, tentu pasca Ramadan itu ya ini ada tuntutan karena Ramadan sebenarnya bukan sekedar ibadah untuk pribadi. Kalau saya menggunakan 3 pendekatan ya. Dulu sebelum Ramadan itu jadi bahan koreksi kita. Misalnya gini, apakah sebelum Ramadan itu simetris? Artinya simetris itu kita itu berbuat baik, kemudian hal-hal yang kemudian sesuai dengan tuntunan agama Islam, ketika kita berperilaku sesuai dengan tuntunan agama Islam, kita berbuat sesuai dengan beribadah, melakukan hal kebaikan dengan orang lain, dengan tetangga, dengan diri sendiri itu, misalnya simetris apa tidak? Itu pertanyaan. Kalau tidak simetris itu menjadi satu bahan tersendiri. Kemudian kita maksimal enggak sebelum Ramadan itu? Maka tadi saya katakan puasa kita, ibadah-ibadah yang lain itu sebelum Ramadan bagaimana? Nah, pada saat kita masuk di bulan Ramadan, maka kita mengalami proses. Ada yang menyebut Ramadan sebagai bulan pendidikan. Maka di situ kita merangkai kembali, dirancang kembali, dirangkai kembali, assembling, ya, perakitan kembali. Tadi yang nggak simetris menjadi simetris. Melalui penempaan diri, di training selama Ramadan 30 hari. Nanti saya akan coba sampaikan mengapa 30 hari itu bisa men-training orang, ternyata ada teorinya. Jadi merakit itu tidak gampang ternyata ya. Kita di hari-hari pertama itu mungkin masih berat melakukan hal yang namanya harus bangun jam 3 pagi. Tidak bisa tepat waktu. Harus tidur sekian jam. Nanti pagi diusahakan tidak tidur setelah subuh. Itu pekerjaan yang tidak mudah. Pada awal-awalnya itu perakitan kembali. Ya, bagaimana hal-hal yang hal-hal yang tadi tidak benar dibenarin di bulan Ramadan itu. Pak Amin Abdullah memberikan ilustrasi tentang bulan Ramadan itu seperti kita overhaul. Mesin kita diturunkan dulu, kemudian mana yang nggak beres dibereskan. Mana yang berkarat dibersihkan. Olinya diganti agar mesin itu berjalan menjadi lebih bagus. Ya, di assembling, kita dirakit kembali. Ya, kemudian setelah proses itu kita menjadi seimbang. Bisa nggak kita menjadi simetris, balancing, keseimbangan kita itu ada antara tuntutan spiritual dengan tuntutan fisikal. Ya, kita lebih condong kemana? Ikmalid dunia ke anak kata isabatan wa amil akhirat ke anak kata. Jadi kita itu dunia akhiratnya seperti apa? Seimbang apa tidak? Condong kemana kita? Nah, di lain pihak kita menjadi kompeten dalam apa? Dalam hal ibadah kita. Kompeten itu artinya apa? Ada keberlanjutan, ya kalau bahasanya Pak Dwi itu sustainability-nya, sustainable, keberlanjutan. Kalau kita kan begitu ya. Ini keberlanjutan pasca akreditasi ini bagaimana? Kita mengalami proses ini.
dibenahi kita. Nah, kalau keberanian jadi bagus, ya kita tadi mudah-mudahan menjadi orang yang takwa itu pasca Ramadan. Yang berat kan di pasca Ramadannya, bukan pada Ramadannya sendiri sebenarnya. Karena mempertahankan yang baik, melanjutkan yang sudah bagus itu nggak mudah. Ya, bisa sholat 11 rakaat setiap malam, itu ketika Ramadan sangat ringan. Tapi begitu lepas tanggal 1 Syawal, kok tidak ringan. Baca Al-Quran sehari 1 juz itu oke, sampai hari terakhir khatam. Apalagi dengan terjemahnya. Saya kemarin membaca mengikuti sebuah pengakuan seorang mu'alaf. Dia sebelum masuk Islam itu membaca terjemah khatam itu sampai 3 kali. Sebelum dia Islam benar itu, dia membaca terjemah Al-Quran itu 3 kali. Sementara kita tuh belum bisa khatam sampai dengan selesai. Tapi dia 3 kali khatam membaca terjemahan Al-Quran. Seorang dokter gigi ya, masuk di awal bulan Maret tahun kemarin, ketika lockdown dia masuk Muslim, tapi belum berani ekspresi, kemudian dia baca Al-Quran 3 kali terjemahnya. Luar biasa. Nah ini sesuatu yang menyinggung perasaan kita, jangan-jangan kita belum khatam membaca Al-Quran itu. Nah, jadi itu ada outputnya. Nah, nanti kita bertanya produknya apa, itu lebih penting lagi. Ya. Jadi ini Ramadan itu harus bermakna macam-macam. Karena Ramadan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga ada hal-hal yang bersifat sosial kemanusiaan. Di bagian akhir nanti akan saya jelaskan. Nah, ini salah sebuah riset buku ya, maaf buku. Ada saya baca di seorang psikolog, ini pendapat ya. Itu ternyata kita itu puasa rata 30 hari itu di camp spiritual itu sebenarnya menurut saya itu perubahan kebiasaan. Kita ingin menjadi kebiasaan yang baik. Habitnya itu kita ubah. Jadi ada rata-rata orang menggunakan 30 hari untuk membuat suatu hal menjadi kebiasaan. Ini kan pendapat ya. Pendapat apa benar? Nah, maka kemudian dia jelaskan bahwa kebanyakan orang, 80% orang membutuhkan 30 hari. Tapi kita tidak pungkiri bahwa ada yang bisa lebih cepat dan lambat dari itu karena kapasitas kemampuan tiap orang itu berbeda. Ini pendapat pertama. Mengapa saya mengatakan bahwa 30 hari itu untuk merubah kebiasaan itu sebenarnya bisa. Kemudian yang kedua, ada buku Psikosibernetik oleh Maxwell yang dipublikasikan tahun 60 ini menyebutkan bahwa pasien-pasiennya itu membutuhkan waktu 21 hari untuk terbiasa dengan wajah baru mereka setelah menjalani operasi plastik. Ini sesuatu yang baru, kemudian dia amati, dia menjadi yang hidungnya itu mancung ke dalam menjadi keluar tuh kaget. Bangun tidur kok iya, lupa kalau dia sudah operasi plastik. Maka ketika hari ke-21 dia nggak kaget lagi. Saya sudah terbiasa dengan hidung saya yang mancung dibandingkan hidung saya pasek dulu. Misalnya begitu ya. Itu 21 hari. Maka saya juga berpikir di tradisi Jawa, khususnya di daerah Solo, Jogja itu ada tradisi namanya selikuran. Di bulan puasa itu ada namanya selikuran, 21 hari. Itu untuk mengingatkan bahwa ini malam ganjil turunnya Lailatul Qadar di bulan puasa. Tapi sebenarnya itu untuk mengatakan bahwa sebenarnya dengan 21 hari itu kita sudah mulai ringan bangun. Sahur nggak usah berat-berat lagi, jam sekian kita bisa lebih ringan. Ya, jadi 21 hari itu bisa. Ini pendapat yang kedua. Tapi juga ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa ini di Journal of Social Psychology tahun 2009 mengadakan penelitian terhadap 96 orang dengan kebiasaan baru selama 12 minggu. Tapi saya amati kok bukan 12 minggu, saya 12 bulan menurut saya ini ya. Hasilnya rata-rata dibutuhkan lebih dari 2 bulan sebelum perilaku baru menjadi otomatis, tepatnya 66 hari. Misalnya minum air putih setiap pagi, itu dia lari di pagi hari 15 menit setiap hari, itu diamati seperti itu. Dan berapa lama kebiasaan terbentuk dapat sangat bervariasi tergantung pada perilaku orang. Kesimpulannya itu butuh waktu 18 hari hingga 254 hari. Kalau begitu kan penelitiannya berarti kan bulan, bukan hari ya. Bagi orang untuk membentuk kebiasaan yang baru 18, rata-rata 66. Nah, kita itu ada 30 hari, kalau dengan Syawal 6 hari, 36 hari. 36 hari. Untuk mengubah dari yang tadi saya bilang asimetris atau tidak produktif menjadi simetris dan produktif.
tidak maksimal menjadi maksimal dalam apa? Dalam hal ibadah kita kepada Allah. Nah, ini beberapa riset, tapi ini mungkin perlu ada riset baru ya. Ini kan tahun berapa nih? Tahun 2009. Sekarang tahun 2021. Nah, tetapi bahwa saya memahaminya adalah bahwa puasa itu sebenarnya adalah substansinya adalah mengubah orang itu menjadi lebih baik. Karena kata takwa itu diartikan menjadi apa namanya? Takut berbuat dosa, takut kepada Allah sehingga dia menjalankan perintah Allah. Taqarrub ila Allah, ya, mendekati kepada Allah dan kemudian juga menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, jadi kalau dari beberapa yang kemudian saya sampaikan tadi, karena puasa itu buahnya di sekarang ini, gitu, maka sebenarnya keberlanjutannya itu tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah manajemen waktu. Kita bisa lihat selama puasa itu hampir ya, kita tuh tepat waktu, khususnya pas berbuka. Tepat waktu dan menyegerakan. Bedanya puasanya umat Muhammad dengan umat Yahudi adalah kita itu menyegerakan berbuka di tepat waktu. Kalau umat Yahudi itu mengakhirkan. Ya. Jadi manajemen waktu itu menjadi sangat penting. Kapan saya harus berbuka, kapan saya harus sahur, kapan saya harus sholat tarawih, itu semuanya sudah dilatih selama 30 hari. Manajemen waktu. Manajemen diri itu pengandalan diri kita, akhlak selama berpuasa. Sedekah, infak, ya, membantu orang lain, tak memberi makan, membayar zakat, itu pengendalian diri. Kebetulan saya menjadi pengurus Nazisme, Bapak Ibu, di UMJ, diamanati menjadi kepala kantor layanan, ya, namanya manajer kantor layanan. Saya itu mengamati teman-teman yang melaksanakan infak. Ada nama-nama yang tiap minggu itu muncul sedekahnya. Bu ini, atau Pak ini. Itu saya amati selama kita upload flyer itu di media. Terus nama ini kok selalu muncul. Oh, ada juga mahasiswa yang namanya meski jumlahnya nggak banyak, tapi dia intens. Tiap minggu itu ada 10.000, tapi itu tiap minggu itu. Nah, ini sesuatu yang menurut saya itu dia pengendalian diri juga sudah terbentuk. Artinya apa? Dia punya uang, dia mahasiswa, belum terlalu wajib untuk itu, dia belum punya pendapatan yang jelas ya. Tapi ada juga dosen yang pendapatannya nggak begitu banyak, tapi dia setiap Jumat itu mesti mengirimkan. Ya, ini golongannya bukan guru besar, tapi ini dosen yang relatif masih muda. Tapi dia setiap minggu, setiap hari Jumat, amati namanya selalu muncul. Nah, tentu ini kan menunjukkan bahwa orang itu punya kemampuan manajemen diri yang baik. Sehingga apa? Kalau tadi kita muaranya pada takwa di Syawal itu mencapai derajat takwa, itu disitulah menahan diri untuk tidak marah, itu kan juga manajemen diri, pengendalian diri. Dan di puasa itu sangat ditekankan untuk tidak marah itu. Bisa senyum dengan orang lain. Bahkan manajemen diri yang baik itu menjadi terapi beberapa hal yang menjadi beban penyakit pada dirinya. Saya dapat cerita dari teman yang kemudian bekerja di rumah sakit. Ini karena ada penyakit yang muncul karena faktor psikologis, namanya psikosomatik ya. Itu ada orang yang berobat ke rumah sakit Islam miliknya Muhammadiyah. Ini sungguh-sungguh terjadi. Mungkin bisa dikonfirmasi. Ini ada orang, ini militer, itu berobat ke rumah sakit. Tensinya tinggi, ada problem dengan jantung, kemudian darahnya nggak stabil, asam uratnya juga tinggi, pokoknya penyakit yang seperti itulah. Pada saat pemeriksaan pertama dikasihlah obat oleh dokternya. Kasih obat, sarankan 1 minggu lagi datang ke sini. Dicek minggu berikutnya nggak ada perubahan. Dikasih resep lagi, 2 minggu ke sini lagi. Nggak ada perubahan lagi, kita datang. Sampai 3 kali nggak ada perubahan, kemudian diberikan resep setelah minggu 4. Tulis resepnya itu,
kalau tidak ada perubahan, Bapak tidak perlu kembali ke rumah sakit ini. Itu ya, mungkin sudah pusing itu. Dokternya ini kasih obat macam-macam kok enggak. Pak Avini mungkin kalau ada ikut kasih obat juga bisa. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sebulan kemudian datang. Yang masuk itu pengawalnya dulu, yang ngantar ini. Masuk ketemu dokternya. Laporlah si pengawalnya ini. Dok, alhamdulillah dok, Bapak sekarang sudah sangat sehat. Mudah tersenyum, dengan kami sangat ramah, tidak pernah marah-marah lagi. Dengan istrinya baik, dengan anaknya baik, dan dengan kami sangat luar biasa baiknya. Tanyalah si pengawal ini, dok, dokter kasih resep apa sih sebenarnya? Kok Bapak itu sekarang bisa sehat seperti itu? Ya, saya hanya ngasih resep kepada Bapak itu, tersenyumlah kamu sehari minimal 16 kali dengan seikhlas-ikhlasnya. Artinya menahan marah. Dilakukan berkali-kali, setelah periksa ternyata Pak itu bisa menurunkan hipertensi, bisa membuat jantungnya normal, dan beberapa penyakitnya menjadi turun. Itu salah satu pasien ya di Rumah Sakit Islam. Ini cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi memang manajemen diri, manajemen waktu itu muaranya bukannya sekedar sehat spiritual, tapi juga sehat secara fisikal. Tapi perubahan yang lebih baik sebenarnya adalah perubahan ke arah peningkatan kinerja, baik kinerja spiritual maupun kinerja sifatnya fisikal. Nah, sehingga nanti di dalam aspek kehidupan yang sesungguhnya itu seorang yang pasca puasa itu dia akan bisa bisa peduli dengan manusia. Ketaatan kepada Allah itu membuahkan dia peduli kepada manusia, dan juga dia akan sadar di mana lingkungan dia tinggal. Itu karena di dalam puasa itu banyak nilai-nilai ajaran yang kalau kita bawa dalam kehidupan sosial itu akan berdampak kepada kesejahteraan hidup manusia. Nah, itu poin-poin penting yang saya sampaikan. Intinya adalah bagaimana kalau sawal itu peningkatan, ya meningkat kita adalah meningkatan banyak hal. Jadi kalau kita bikin grafik untuk riset terukur misalnya ya, pra-Ramadan, Ramadan, pasca Ramadan itu seperti apa? Dulu puasa sebelum Ramadan malas. Ya, simetris. Kemudian setelah Ramadan, wah kita wajib karena temannya banyak kok. Nanti pasca Ramadan, sawalnya lulus apa tidak? Tarawih, sholat lain sebelum Ramadan seperti apa? Ramadan pasti ya 30 hari temannya banyak, bergembira, motivasi lingkungan kuat, ya. Kemudian pasca Ramadan bagaimana? Tadarus juga begitu. Sedekah infak dulu rajin ya, dan bertambah jumlahnya, meningkat setelah Ramadan bagaimana? Termasuk zakat, bukan zakat fitrah tapi juga zakat mal. Ya. Kemudian sekarang bayar sangat mudah sekali, tinggal gesek, tinggal scan QRIS-nya sudah bisa. Berapapun penghasilan kita, zakat profesi, zakat mal kita hitung. Ya, dihitung tidak usah rumit-rumit, ada rumusnya. Lanismu sudah menyediakan rumus zakat zakat mal sudah ada. Ya. Kemudian majelis ilmu kita ngikutin pengajian itu. Dulu ketika Ramadan hampir tiap hari takjilan ngaji, habis tarawih ngaji atau tengah-tengah tarawih ngaji, subuh ngaji. 3 kali sehari, zuhur pun ngaji online. Online kalau di UMY itu ada pengajian online. Nah, kemudian kinerja kita meningkat apa tidak? Terus produknya apa? Ini kalau kita mau mengukur peningkatan kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang di Sibermu ini bisa meningkatkan kinerja, karena Sibermu ini sebagai sebuah teknologi. Filsafat teknologi itu kan sebenarnya kan filosofinya 2. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja dan memudahkan orang belajar. Jadi kalau nanti Sibermu itu juga memudahkan orang belajar dalam hal-hal tertentu, juga meningkatkan kinerja baik spiritual maupun yang fisikal, maka fungsi Sibermu sudah memenuhi sebagai konsep filosofi sebuah teknologi, khususnya teknologi pendidikan. Pas jatahnya, ini sudah jam 9:05 menit, nanti untuk Mbak Desi 5 menit. Mohon maaf, sekedar enteng-entengan untuk bahan refleksi,
pasca Ramadan dan di bulan Syawal ini. Jadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna minkum, mohon maaf lahir batin. Semoga kita semuanya dimudahkan dari lindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah kita simak bersama tadi tausiah dari Bapak Dr. Samsudin MPD. Terima kasih Pak Sam. Ya, izinkan saya merangkum sedikit tentang apa yang telah disampaikan oleh Pak Samsudin tadi, bahwa yang pertama yang perlu kita perhatikan dan aplikasikan, bahwa kita harus peduli kepada sesama saudara kita yang Muslim, khususnya yang saat ini mungkin yang sedang berada di Palestina. Kemudian kebiasaan kita pada saat bulan Ramadan itu bertujuan untuk mengubah kita menjadi orang yang lebih baik, baik dalam hal manajemen waktu, manajemen diri, dan takwa. Dan sebaiknya kegiatan ibadah kita di saat bulan Ramadan juga kita lakukan dan kita aplikasikan di bulan biasa, juga agar kehidupan kita seimbang antara urusan akhirat dan dunia. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Samsudin di kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah memberikan keberkahan hidup pada kita semua sehingga kebahagiaan senantiasa akan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, kini kita memasuki di penghujung acara. Mungkin sebelum ditutupnya acara ini, ada yang ingin disampaikan oleh Pak Bambang Prianta atau Pak Wahyudi dari Universitas Cyber Muhammadiyah. Sekali lagi mungkin terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyediakan waktu pada malam hari ini untuk bisa menghadiri syawalan. Insya Allah ini akan apa yang disampaikan Pak Sam tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk terus memperbaiki diri, dan khusus untuk Cybermu untuk terus meningkatkan kinerja, memberi manfaat bagi masyarakat. Bapak Ibu yang berbahagia, juga untuk panitia, terima kasih sudah mempersiapkan ini. Sekretariat, Mas Lukman, Mbak Siva, dan Bapak Ibu yang lain, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya pada forum pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati dengan sambutan penutup oleh Pak Bambang tadi, berakhir pula acara pengajian syawalan bersama Universitas Cyber Muhammadiyah pada malam hari ini. Untuk mengakhiri acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.